Dan yang pertama yang saya akan coba sharingkan bersama-sama yang kan ini budaya positif, salah satunya adalah tentang pendisiplinan ya. Kita harus tahu paradigma, kita juga harus mengikuti teori ini supaya kita jadi paham. Pola pikirnya juga harus disesuaikan dulu. Saya butuh 2 orang untuk mengerjakan ini secara spontan saja ya. Pak Ansel dengan Miss Winda. Pak Ansel adalah orang A yang akan mengepalkan yang akan boleh datang ataupun tidak, tapi tidak boleh disentuh ya, maksudnya jangan disentuh atau jangan di apa, pokoknya dibujuk boleh, dikasih iming-iming juga boleh, atau apapun caranya. Bagaimana caranya supaya Pak Ansel membuka telapak tangannya dan membacakan untuk Miss Winda? 1, berhasil tidak Miss Winda? Oh, tidak berhasil. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk volunteer kedua. Nah, teman-teman, jadi ada usaha dari Miss Winda untuk mencoba supaya Pak Ansel membuka tangan, dan Pak Ansel pun mempertahankan apa yang dia pegang sebagai sesuatu yang berharga atau sesuatu yang sudah ada dalam dirinya sejak awal. Nah, berbicara tentang disiplin kan pasti berbicara tentang karakter ya. Nah, seorang anak itu tidak mudah untuk mengubah karakternya Bapak Ibu gitu ya. Tidak mudah untuk mengubah perilaku anak, mindset anak, dan secara ada yang mempertahankan diri secara alamiah, ada juga yang mempertahankan diri memang karena dia mau mempertahankan kelakuan itu seperti itu. Tetapi ingat, guru tidak boleh hilang akal, guru tidak boleh hilang teknik untuk bisa bagaimana caranya supaya hal yang kita lihat itu tidak sesuai di anak, kita bisa bantu untuk merubah. Tapi bukan kita yang merubah ya, kita bantu supaya mereka mindsetnya berubah, dan perubahan itu dari dalam diri sendiri seperti itu ya. Jadi tadi Bu Guru Winda belum berhasil mengubahkan muridnya itu Pak Guru Ansel gitu ya. Dia berusaha mempertahankan apa yang dia punya, apa yang berharga bagi dia, dan apa yang penting dalam diri dia berusaha pertahankan. Nah seperti itu kan kita nggak tahu tadi tangan Pak Ansel ada apa gitu ya. Apakah itu perilaku benar atau salah? Nah kita belum tahu. Jadi itu bisa diandaikan bahwa seorang anak itu punya yang seperti itu, entah karakter, entah mindset, entah perilaku yang tidak mudah untuk diubah. Benar atau salah itu pun tidak semudah itu untuk diubah, tetapi guru punya cara. Makanya tadi saya bilang ke Miss Winda, boleh dibujuk, boleh silakan dibujuk, dirayu-rayu, ada barter tadi saya lihat, ada perjanjian setelah itu kalau kamu buka saya kasih dan seterusnya. Jadi maksudnya apa? Ada kemungkinan Pak Ansel bisa berubah, murid bisa berubah, dan ada kemungkinan juga guru bisa ada usaha guru untuk bisa berubah. Apakah itu bisa berhasil atau tidak? Itu dari proses yang dijalani oleh keduanya. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, untuk memahami tentang budaya positif di sekolah atau di kelas, kita perlu lihat dulu nih yang namanya ilusi. Kalau di sini istilah-istilah di penggerak itu saya juga agak bukan asing ya, tapi tidak begitu mudah untuk memahami. Ilusi di sini maksudnya mereka mindset guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Mindset yang selama ini kita mungkin sadar atau tidak kita punyai atau kita jalankan dan kita laksanakan. Karena mungkin itu kita dapat dari zaman dulu, kita dulu sekolah begitu, dulu guru kita begitu, di rumah orang tua kita begitu. Akhirnya secara tidak sadar dari alam bawah sadar kita pun terbawa sampai hari ini. Apalagi kita yang kayak saya, orang tua saya itu adalah seorang guru begitu ya. Nah misalnya asumsi bahwa guru itu harus mengontrol murid, asumsi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, kemudian dapat menguatkan karakter, merasa bersalah dan akhirnya berubah, atau merasa bersalah dan akhirnya ya seperti itu terus sampai karakter yang tanda kutip tidak benar itu menetap dalam dirinya. Kemudian asumsi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian mindset atau asumsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, guru memiliki hak untuk memaksa, kita punya otoritas untuk memaksa ya. Seperti itu yang sadar atau tidak, benar atau tidak, mungkin ada dalam diri kita sampai hari ini menjadi ketika kita menjadi seorang guru ya. Nah tapi teman-teman, mindset ini pun tidak selalu benar dan tidak selalu sesuai dalam semua situasi begitu ya. Tidak selalu hal ini paten sapu rata untuk diterapkan seperti itu. Memang kan guru seperti itu karena guru punya otoritas, jadi apapun guru ngomong siswa harus ikuti ya. Dalam hal tertentu memang siswa itu harus menurut pada otoritas guru, tapi dalam hal tertentu hal itu juga tidak akan berpengaruh, tidak akan mengubah gitu ya. Nah itu disampaikan oleh seorang psikiater dan pakar pendidikan, seorang namanya Dr. William Glasser ya. Nah teman-teman, di sini beliau juga mengajarkan kepada kita sebenarnya
yang harusnya memiliki kontrol di kelas atau memiliki kontrol di kelas itu sebaiknya siapa? Kan selama ini yang kita pelajari, jadi istilah stimulus respon di sini itu maksudnya apa yang selama ini kita alami, apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita pikirkan. Nah, misalnya mencoba mengubah agar orang berpandangan sama seperti kita. Tapi yang idealnya, yang harusnya terjadi itu ada pilihan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau yang mindset yang selama ini kita percaya. Nah, tapi kadang karena kita masuk sosial, penting banget pengakuan dari orang lain, penting banget pendapat orang lain tentang apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya pakai dan sebagainya kan? Ya biasanya seperti itu. Sedikit banyak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah atau di kelas kita. Apakah sudah efektif atau mungkin perlu ditinjau kembali? Apalagi sekarang kurikulum kita itu adalah ketika mendisiplin anak-anak pasca pandemi. Ya, kepala sekolah bilang dari awal kita kehilangan 80% dan betul. Kita masuk itu kayak mengajar anak-anak yang betul-betul diajar dari nol. Tapi diajar dari nol bukan usianya yang dari nol, tapi perilakunya. Mereka sudah besar tapi perilakunya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Setiap perilaku memiliki tujuan. Kita tidak berpikir menang kalah, tapi menang-menang dan seterusnya. Setiap perilaku atau mindset ideal ini kita perlu melihat beberapa poin, ya. Misalnya setiap perilaku memiliki tujuan itu kan kita perlu lihat teori motivasi ada beberapa. Kemudian ada tentang mengontrol di kelas. Kemudian ada namanya 2 kata atau menurut Bapak disiplin itu kata ini yang muncul dalam pikiran Bapak begitu kalau mendengar kata disiplin. Melatih anak bertanggung jawab. Melatih anak bertanggung jawab. Teman-teman yang lain tadi dari yang senior dari Miss Nova. Menurut Miss Nova disiplin satu atau 2 kata aja yang ketika dengan kata disiplin Miss berpikirnya apa? Ya, ketaatan. Oke, nah masih banyak sebenarnya makna disiplin yang kita tahu ya, apalagi kita yang sudah menerapkan pendisiplinan tanda kutip selama ini ya. Disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Menggali menurut kita kita mendisiplin anak itu supaya anak itu patuh, supaya apa yang kita sampaikan dia ikuti dan dia menjadi patuh sama kita gitu. Entah itu dia sadar, entah karena takut, entah karena takut ancaman atau takut pintu. Pokoknya yang penting dia patuh, maka itu disiplin. Mungkin selama ini kita ada yang berpikir seperti itu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi selama ini mungkin kita berpikir mendisiplin itu adalah menghukum yang salah, menghargai yang benar. Yang penting kesalahan tidak terulang lagi. Mau anaknya sadar secara sadar sendiri ataukah karena takut dihukum, yang penting mereka nurut, yang penting mereka manut, itu sudah dinamai disiplin. Nah, apakah ideal demikian? Nah, teman-teman jangan lupa ya bahwa roh atau nyawa dari pendidikan kurikulum merdeka itu adalah tentang kemerdekaan belajar seorang anak. Anak itu merdeka belajar itu kan anak itu harus belajar dengan bahagia, nggak tertekan. Yang kita belajar, yang kita digiring mindset kita ke kurikulum merdeka itu adalah anak-anak itu merdeka belajar. Artinya apa? Bukan berarti bebasnya, tetapi mereka belajar sesuai dengan yang kita sudah pernah belajar sama-sama, kodrat zaman dan kodrat alam begitu ya. Anak-anak pokoknya mereka belajar dengan keadaan bahagia dan mereka mempelajari yang memang sesuai dengan yang mereka potensi yang mereka miliki. Kita kembangkan potensi yang anak-anak miliki. Bapak Ibu guru, ini salah satu hal yang kita perlu untuk membangun budaya yang positif di sekolah. Kita perlu yang pertama, salah satu nilai yang harus kita tanamkan atau mindset yang harus kita pahami secara bersama-sama, secara utuh, guru dan siswa, yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Jadi bukan soal hukuman, bukan tentang tata tertib ya. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Seperti tadi Pak Guru Tiki bilang, disiplin adalah tentang melatih anak bertanggung jawab. Benar, melakukan kontrol diri. Jadi bukan guru yang mengontrol anak supaya jangan bersalah lagi, tapi kita mendidik anak supaya mereka punya kontrol sama diri sendiri. Kalau mereka bisa mengontrol diri sendiri, pelanggaran itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Ya, mungkin memang tidak semudah kita ngomong begini ya, tapi kalau kita mengerti maknanya dan pandangan kita bisa berubah, membuat anak sadar. Apakah ini benar-benar membuat anak punya kesadaran dari dalam diri, atau jangan-jangan saya hukum hari ini diam, besok ulang lagi begitu, hanya karena takut hari ini makanya dia diam, tapi di luar sana
menggila kelakuannya, misalnya kayak begitu ya. Nah, dan melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Itu yang kami dapat kemarin dari kelas-kelas guru penggerak itu, bahwa disiplin itu berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, betul ya? Yang melanggar hukumannya, gitu ya. Yang bersalah ada konsekuensinya sesuai tertib A, B, C, D pasal 1 dan seterusnya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal dalam diri anak. Jadi sekali lagi, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal, bukan membuat anak-anak takut sama guru, bukan membuat anak-anak taat sama aturan, gitu ya. Jadi tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi internal dalam diri anak. Membangun kesadaran bahwa saya akan menjadi apa kalau saya melakukan itu, atau kira-kira apa yang terjadi, saya akan menjadi apa kalau saya tidak melakukannya. Nah, kemudian bagaimana upaya memulai dan membangun dan menanamkan disiplin positif ini, itu yang akan kita sama-sama pelajari, sama-sama satukan menyamakan mindset teman-teman, Bapak Ibu guru, dan kita akan berjuang bersama-sama untuk memulai dan bersama-sama untuk menanamkan bagian ini dalam hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Nah, kalau ini nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ideal secara umum, begitu ya, yakni sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Biasanya bersifat universal secara umum, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Kemudian dikatakan bahwa nilai-nilai kebajikan diyakini seorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam, bukan karena takut, bukan karena dari luar, takut dihukum, takut dimarahi dan sebagainya. Sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan apa, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, ya. Jadi untuk saat ini yang harusnya menjadi mindset kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik adalah nilai-nilai kebajikan ini, yakni dituangkan dalam sebuah program ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian mari kita lihat bersama-sama tentang motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang dituliskan oleh seorang ahli pendidikan, yaitu Diana Gosen, mengatakan yang pertama, untuk menghindari motivasi perilaku manusia yang pertama itu salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, kira-kira apa dampaknya kalau saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada fisik. Dihukum secara fisik, dihukum secara mental, akan berpengaruh kepada psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Misalnya, karena kamu melakukan A, kamu gak istirahat. Karena kamu melakukan B, kamu gak ikut jam olahraga. Hanya karena ini, sekali lagi, ini karena takut mendapatkan hukuman yang bisa berpengaruh kepada fisiknya atau kepada psikologisnya. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kita di sini pernah melakukan itu. Saya pun sering melakukan itu, teman-teman, ya. Motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal maksudnya apa? Ketakutan dari luar, takut ancamannya dari luar, ya. Jadi karena ada aturan, makanya dia takut melanggar aturan, makanya dia menuruti peraturan. Karena takut melanggar, karena melanggar apa? Dapat hukuman, gitu ya, dapat hukuman. Begitu, dan itu ya hukumannya misalnya secara fisik atau ada hak-hak mereka yang akan disabotase atau akan dikurangi kalau mereka melanggar. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan? Jadi yang pertama tadi, apa yang terjadi pada diri saya kalau saya tidak melakukannya. Yang kedua, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu ya. Nah, satu tingkat di atas motivasi pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini atau anak dengan motivasi ini akan bertanya, kalau saya taat atau kalau saya melakukannya, saya dapat apa? Dapat reward nggak? Dapat pujian nggak? Bisa nyium teman nggak? Gitu. Nilai bertambah nggak? Misalnya kayak gitu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka letakkan
namanya berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nggak cuma anak-anak, kita pun demikian. Saya pun sering demikian. Motivasi ini juga bersifat eksternal, ya. Jadi melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu dari luar, dari orang lain, gitu ya. Dapatkan pengakuan, dapatkan pujian, dapatkan hadiah, dapatkan reward, dapatkan penghargaan dan sebagainya. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga di sini kita pelajari yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dan inilah yang disebut sebagai motivasi internal. Motivasinya dari dalam diri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan seperti apa kalau saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang, membuat anak memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi, Bapak Ibu Guru, kita berharap dari ketiga ini yang paling kita harapkan sebenarnya yang mana? Yang ketiga ya. Kita berharap bahwa anak-anak punya motivasi internal. Nah, jangan tunggu dihukum dulu baru kamu berhenti melanggar. Tanamkanlah dalam dirimu, saya tidak melakukannya karena saya tahu itu salah. Begitu kan kita yang kita harapkan dari anak-anak ya. Saya tidak melakukannya karena saya tahu itu tidak benar. Bukan karena saya tidak melakukannya karena saya takut dihukum. Meskipun faktanya kebanyakan seperti itu ya kan. Nah, kita pun orang dewasa terkadang mengalami hal yang demikian teman-teman. Tapi yang paling ideal sebenarnya yang paling kita harapkan dari sini itu adalah poin ketiga. Ya, ini sebenarnya adalah tujuan dari mendisiplin positif, yaitu anak-anak memiliki motivasi internal. Kita mendisiplin anak supaya mereka punya motivasi dari dalam diri, bukan supaya mereka bukan supaya mereka takut dan tidak mengulangi, tapi mereka tidak mengulangi karena mereka sadar dari dalam diri sendiri seperti itu ya. Nah, teman-teman diingatkan lagi kepada kita menurut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri, cakap mengontrol diri sendiri, cakap mengendalikan diri sendiri. Ini berlaku untuk kita semua, anak, orang tua, bahkan kita sebagai guru. Sebagai seorang guru, teman-teman ini pertanyaan untuk kita semua yang tidak perlu dijawab, tapi cukup mungkin mengingatkan kepada kita atau sekedar kita flashback ya. Sebagai seorang guru saat ini kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Pertama, apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat peringatan dapat ST, menghindari ketidaknyamanan dan teman. Kunci pertama ya. Atau kita ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita, menghargai diri sendiri. Teman-teman, manakah yang menjadi motivasi yang paling kuat ya? Apakah karena kita tidak mau dihukum? Apakah karena kita mendapat imbalan atau pengakuan atau penghargaan? Ataukah karena kita menghargai nilai dari diri kita sendiri? Gitu ya? Atau bahkan mungkin ada kombinasi dari kedua atau ketiga-tiganya. Yang ideal memang yang ketiga ya, tetapi dalam pelaksanaannya banyak faktor yang menyebabkan sehingga kita kadang melakukan yang satu dan yang kedua, betul ya? Pertama ya, kita masih kerja di sebuah institusi yang ada peraturan, otomatis kita taat aturan, betul ya? Nah, dan sebagainya, contohnya seperti banyak faktor. Tetapi kalau kita bisa belajar dari hal-hal sederhana ya teman-teman, secara perlahan pasti kita bisa mencapai yang nomor 3 ya. Itu. Dan kalau kita bisa mencapai itu ya mungkin tidak sempurna ya, setidaknya kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak ya kan. Anak-anak kan selain butuh penyampaian kan butuh teladan juga gitu ya. Nah, teman-teman sekali lagi tidak perlu kita jawab ya, kita hanya untuk berefleksi, untuk kita melihat kembali, berefleksi kembali seperti apa kita selama ini dan apakah bagian mana yang kita akan belajar untuk perbaiki ke depannya. Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Teman-teman, paling banyak yang anak-anak kita lakukan selama ini yang mana? 1, 2, atau 3? 1, 2 ya. Nah, strategi apa yang selama ini kita terapkan menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana hasilnya? Yang pertama kita ngapain? Pasti menegur ya. Menegur, mengingatkan, memberikan hukuman, gitu ya. Kemudian ada pendampingan dan sebagainya.
Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang kita berusaha tanamkan kepada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan seperti apa ya? Seperti yang dilihat di profil pelajar Pancasila tadi, kira-kira yang selama ini kita berusaha terapkan di anak-anak itu yang mana? Oke, nah ini mungkin akan lebih banyak ini oleh rekan-rekan wali kelas yang sudah lebih banyak di kelas bersama dengan anak-anaknya. Teman-teman, ada satu bagian yang kita akan pelajari nanti, tapi akan secara teknis, lebih ke teknis nanti akan disampaikan oleh Miss Alin tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga hal ini selama ini yang kita lakukan apa? Selama ini yang kita alami yang mana? Sejak kita lahir, kita dididik di keluarga, kita mendapatkan pendidikan formal, yang mana yang kita alami? Dari ketiga hal ini, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, teman-teman, dalam menjalankan peraturan di kelas, kita tentu ada jika ada pelanggaran, pasti harus sesuatu terjadi. Kalau ada melanggar, minimal kita tegur ya kan, minimal kita ingatkan. Kalau enggak, ada hukumannya. Kalau sudah enggak mempan, namanya teguran, peringatan, dimarahi gitu ya, pasti ada konsekuensi, ada hukuman yang mereka terima. Nah, untuk itu kita perlu meninjau kembali tindakan penegakan peraturan di kelas kita selama ini seperti apa. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Betul Bapak Ibu ya? Ada time up, ada misalnya kalau kamu terlambat karena kamu terlambat menyelesaikan, maka gunakan sebagian waktu istirahatmu untuk menyelesaikan, ya kan? Artinya hak mereka dikurangi, mereka berkurang karena konsekuensi yang mereka terima adalah mereka berkurang, betul ya? Nah, atau bahkan kalau kamu nggak selesai, kamu jangan istirahat, selesaikan dulu. Nah, itu konsekuensi atau risiko yang harus mereka terima. Nah, berikutnya diperkenalkan satu program disiplin yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bentuk seperti apa dalam diri mereka yang mereka mau, gitu ya. Pola apa yang mereka inginkan. Saya cocok seperti ini, saya tidak cocok seperti ini. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan oleh orang lain. Nah, teman-teman, kita belajar, kita diingatkan bagian ini ya, hukuman dan konsekuensi. Selama ini kan kita berpikir hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata kalau kita telaah itu ada perbedaannya, gitu ya. Nah, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah misalnya ya, dalam jangka waktu pendek, misalnya nggak istirahat, kan nggak nyaman banget kan, teman-teman sudah bermain, sudah makan, saya belum boleh karena saya belum selesai, misalnya gitu. Anak-anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak-anak menghargai disiplin, tapi di sini dalam taat masih takut karena aturan. Kemudian paksaan, tapi konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kalau tidak mau dihukum ya jangan melanggar. Kalau mau istirahat cepat, diselesaikan sebelum berbunyi, misalnya kayak gitu konsekuensi ya. Pada hukuman konsep diri anak menjadi buruk, sementara pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi dengan konsekuensi anak untuk belajar mengikuti peraturan. Karena kalau saya nggak selesai pada saat sebelum istirahat, makanya saya tidak boleh istirahat karena saya belum selesai. Jadi berikutnya saya akan patuhi aturan, saya harus selesai sebelum istirahat supaya saya bisa istirahat, bisa main bola. Nah gitu, anak belajar untuk mematuhi peraturan, apalagi mematuhi peraturannya. Marah pada hukuman anak bisa berdampak pada anak memiliki rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan bahkan merasa tidak dihargai. Sementara jika kita menerapkan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara. Kamu gak istirahat ya, kamu terlalu banyak bermain saat sering menjalankan, misalnya kayak gitu. Kamu gak bertugas, gak bawa buku, mengganggu temanmu, gak bisa tegur, kamu jangan istirahat ya, untuk kayak gitu ya. Oke, teman-teman, mari kita lihat tindakan ini apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, hukuman atau konsekuensi? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Atau bahkan dilepas, disuruh ngeker. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran video call. Konsekuensi atau hukuman? Mari kita lihat ya. Oke. Konsekuensi ya. Dan contoh-contoh ini sebenarnya teman-teman coba dari kelas kecil. Misri, contoh hukuman yang Misri pernah kasih ke anak-anak apa selain yang ada di sini? Contoh hukuman? Tidak istirahat. Contoh konsekuensi? Selain yang contoh ini ya. Kalau lupakan ya Dia bersihkan. Oke, hukuman seperti apa yang mungkin pernah dikasih ke anak? Contoh hukuman? Dikeluarkan dari kelas. Contoh konsekuensi? Oke, dan teman-teman, dampak dari hukuman konsekuensi ini ada nantinya. Seperti apa kita akan lihat berikutnya ya. Oke. Nah, tadi kan di awal saya bilang ada satu bentuk pendisiplinan yaitu restitusi ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini dan kita akan lihat nanti perbedaannya seperti apa antara restitusi dengan hukuman atau konsekuensi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Sebenarnya kalau kita baca ciri-ciri ini mungkin sudah sering kita lakukan selama ini Bapak Ibu ya. Tawaran bukan paksaan. Pokoknya kamu harus begini karena kamu sudah begini. Restitusi yang menuntun anak untuk melihat dirinya. Refleksi diri lah ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tidak selalu perilaku yang salah itu disalahkan begitu. Siapa tahu kita nggak tahu kenapa dia membuat perilaku salah itu kenapa. Jangan-jangan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jangan-jangan jangan-jangan pola belajar yang diterapkan di kelas memang dia tidak sesuai, dia tidak cocok dan dia tidak bisa mengikuti. Akhirnya dia tidak berpartisipasi sama sekali. Misalnya gitu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Sekali lagi teman-teman, karakter bukan pada tindakan. Jadi restitusi itu mengajarkan kepada anak untuk belajar dari kesalahan, kemudian fokus pada karakter mereka, maksudnya membentuk kesadaran ya, kesadaran seperti apa, seperti motivasi perilaku yang ketiga tadi begitu ya, bukan tindakan ya. Lalu restitusi fokus pada solusi, bukan hanya sekedar menenangkan keadaan sesaat. Udah kamu keluar saja, kalau kamu di kelas ini mengganggu yang lain, tenang kelas sesaat kan, tapi sebentar ulang lagi, besok lain lagi gitu, besok yang lainnya lagi ya. Oke, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada kelompoknya bukan berarti kelompok bersalah ya, bukan, tetapi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada keadaan dia harusnya start dari mana, yang mana yang harus diperbaiki duluan. Mindsetnya kan, kalau kita serta merta menghukum kan mindsetnya nggak berubah begitu, besok dia akan ulang lagi. Ya, oke, saya pernah mengajar di kelas 5, terus saya kan bilang kalau 3 kali kamu tidak bawa buku, ada konsekuensi yang harus kamu terima ya. Waktu itu kan saya masih mengatakan harus dihukum keluar dari kelas ya. Kalau kamu nggak bisa pulang ke rumah, ambil atau telepon orang tua, bawakan keluar kelas. Saya ke kelasnya, dia sudah di pintu. Ini saya keluar ya, saya kan seperti ini nggak bawa buku, gitu ya. Jadi yang saya lakukan benar-benar hukuman begitu, konsekuensi. Dan anak-anak ya setelah dia melakukan itu, apakah anak itu berubah? Tidak juga. Minggu depan dia bikin lagi, gitu. Dan itu tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Ya, jadi cara saya bukan restitusi sama sekali. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk perbedaan yang kita bisa lihat dari hukuman, konsekuensi dengan restitusi, gitu ya. Nah, disiplin, konsekuensi dan restitusi itu masuk pada ranah kedisiplinan. Meskipun mungkin hukuman itu kadang kita merasa kita mendisiplin anak dengan cara menghukum, tapi di sini kita bisa lihat secara detail, secara contoh-contoh bedanya di mana antara konsekuensi, hukuman dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian contoh ya, pada hukuman itu anak-anak akan tersakiti secara fisik maupun mental, secara fisik ataupun hati. Pada konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Ya. Pada restitusi, anak murid mendapatkan penguatan. Bukan berarti dia bersalah terus dikuatkan supaya bersalah terus, bukan. Ya. Tapi pada restitusi, anak dibuat untuk diusahakan untuk
menyadari kesalahannya, kemudian setelah itu kamu ngapain? Kamu akan melakukan apa supaya hal itu tidak terjadi lagi? Tapi ingat, itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena takut sama guru, bukan karena takut pada hukuman, begitu ya. Nah, contohnya lagi, pada hukuman peraturannya adalah titik-titik kamu harus begini. Pada ranah konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan ya, terima kasih kamu tidak melakukannya. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, pada akhirnya bahwa hukuman itu dampaknya negatif, konsekuensi jadi netral, begitu ya. Karena anak nggak mau dalam keadaan nggak nyaman, makanya dia tidak melakukan itu, begitu. Anak-anak tidak mau jam istirahatnya dikurangi, makanya dia menyelesaikan sebelum istirahat, misalnya gitu. Tapi kalau kita menerapkan yang namanya teori restitusi, maka dampaknya akan positif. Positifnya kenapa Bapak Ibu? Positifnya adalah pelan-pelan anak akan belajar tentang motivasi perilaku yang ketiga, ya, ada kesadaran dari dalam diri. Jadi besok-besok nggak ada aturan pun dia akan melakukan yang benar. Bahkan dia berada di lingkungan yang tidak ada yang tanda kutip peraturan yang tidak ada pun dia tidak akan melanggar. Ya kan nggak ada hukuman di sini, dia nggak akan melanggar karena dari dalam diri sendiri sudah terbangun kalau saya tidak akan melakukan itu karena itu salah, karena itu nggak benar. Nah, seperti itu. Yang idealnya kita lakukan, ideal sekali kita pengen sekali anak kita seperti itu ya. Nah, tetapi karena kita mendidik manusia ya teman-teman, bukan mendidik batu atau mendidik benda mati ya, maka tidak mudah untuk melakukan itu. Tapi seperti tadi selalu ada usaha yang bisa dilakukan oleh guru ya. Tugas kita menabur ya. Tugas kita menabur. Oke. Nah, nanti buah yang kita tulis seperti apa? Nanti kita lihat pada saat anak-anak berkembang di masa depan seperti itu. Nah, teman-teman, untuk restitusi nanti contohnya penerapannya seperti apa untuk kasus yang bagaimana, nanti Miss Alin atau Miss Kelly akan jelaskan. Bagian saya cukup sampai di sini. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Miss Alin atau Miss Kelly? Supaya tidak ngantuk-ngantuk, kita sapa teman kanan kiri kita, semangat. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi teman saya misalnya sampaikan bahwa kami di sini bukan mengajari karena kita sama-sama guru, tetapi kami hanya berbagi apa yang kami dapat, yang kami pikirkan baik untuk diserahkan kepada Bapak Ibu guru semua karena terkait dengan apa yang kita lakukan setiap hari di kelas. Dan untuk kesempatan kali ini saya mendapat bagian untuk materinya, kebutuhan dan keyakinan kelas. Nah, kalau kemudian love and belonging, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya freedom atau kebutuhan kebebasan. Lalu fun, kesenangan, dan yang terakhir power atau kekuasaan. Nah, kita mau melihat bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia ini ternyata kita temui di dalam kehidupan keseharian kita, interaksi kita bersama anak-anak. Nah, ada satu kasus. Mungkin Mr. Lucky bisa bacakan kasusnya. Bu Guru silakan ya, balik pelajaran dari kakak. Sedang bingung menghadapi kelas ataupun murid di kelas. Itu dan beberapa anak di kelas mengeluhkan sikap Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika sebelumnya kita harus lebih dulu sebenarnya apa yang kita lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang perlu dilakukan? Oke, Bapak Ibu, kita mau melihat di sini dari satu kasus ini bagaimana 5 kebutuhan dasar itu ternyata ada. Jadi Doni ini seorang murid. Nah, kita semua kan tiap hari berinteraksi dengan murid. Nah, anggaplah kita semua Bu Guru Channel, ya. Anggaplah kita semua Bu Guru Channel. Nah, kita lihat kebutuhan dari Doni, kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan yang pertama, survival. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Bagaimana? Ya, dia lapar. Oke, Doni merasa lapar sehingga dia mengambil bekal makanan temannya. Nah, dalam kasus Doni di atas, misalnya ketika Bu Shana tanya begini, kenapa kamu mengambil bekal dari temanmu?
Nah, lalu kemudian ketika misalnya Doni menjawab, karena saya lapar, terus mama tidak membawakan saya makanan. Nah, jadi saya lapar. Nah, salah satu hal yang dapat saya lakukan ya saya ambil bekal temanku gitu. Nah, jadi tepat seperti yang disampaikan di Injil tadi. Jadi itu, oh ternyata Doni ini, kalau dalam case ini, oh Doni dia butuh makanan itu karena kondisinya lapar. Jadi dia mau berkata seperti itu. Nah, saya percaya bahwa kita pun mengalami hal itu. Mungkin apa ya? Oke, terima kasih Miss Natalia. Nah, jadi ketika misalnya kita sebagai guru channel, Doni, kenapa kamu mengambil bekal temanmu secara paksa? Nah, ketika dia menjawab, ya misalnya, saya senang kalau ambil bekal teman. Nah, ada kalau dalam hal ini, jadi ketika ditanya seperti itu, kemudian jawabannya Doni dia merasa senang. Nah, kan biasanya anak-anak bilang kalau misalnya saya membuat kasus teman melapor ke guru, kemudian guru kan pasti laporkan apa yang kita lakukan ke orang tua. Nah, orang tua pasti oh kenapa kamu seperti ini. Jadi dia seperti yang bisa kalian sampaikan tadi ya. Jadi kita mengidentifikasi anak ini, oh kadang anak kita di kelas juga itu seperti itu. Jadi kadang mereka melakukan sesuatu ternyata karena mereka membutuhkan kasih sayang. Tadi Misalnya sudah jelaskan panjang lebar bahwa anak itu masing-masing anak dia membutuhkan banyak hal, dan dalam kesempatan ini kita membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, anak-anak yang kita ajar tadi misalnya manusia bukan bajas, memang kamu nakal gitu, dan saya pun seperti itu ya, dan saya pun seperti itu kadang memang anak ini nakal gitu. Padahal ternyata ketika dapat ini, oh ternyata kita harus banyak hal yang harus kita pelajari terkait dengan kebutuhannya. Jadi dia seperti mencari perhatian. Nah, kalau untuk atau memiliki kebutuhan untuk diakui bahwa dia punya power, dia punya kekuasaan, tetapi anak-anak juga. Jadi mungkin kadang anak-anak dia membutuhkan untuk dapat diakui di kelas. Makanya dia melakukan suatu tindakan yang dalam tanda kutip kadang menurut kita, menurut guru dan menurut teman-teman dia nakal, gitu ya. Tapi kalau ditinjau dari segi kebutuhan, ternyata anak ini ingin sebenarnya diakui. Lalu kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, dalam kasus Doni ini, ternyata ketika anak ingin misalnya dia mendapatkan, mungkin mamanya cuma kasih bekal itu saja. Jadi dia di situ anak ingin menunjukkan bahwa saya kan punya kebebasan untuk memilih. Ya, jadi dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal kebebasannya untuk dapat memilih sesuatu hal yang dia inginkan. Nah, kalau dalam hal ini kasus yang saya pilih makanan, jadi kebebasan memilih makanan. Mungkin kebebasan lain yang dimiliki anak-anak yang kita hadapi di kelas kita masing-masing berbeda. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita alami di kelas. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan ketika mengurus anak yang membuat kasus, lalu kemudian anak itu bilang begini, Miss, kalau saya lihat, misalnya contoh ya, ini ada 2 anak, misalnya anak murid kita di kelas, Musa dan Titin, kemudian ini Musa sering gangguin Titin gitu ya, lalu kemudian Titin melapor, Miss, Musa sering ganggu saya begitu, sampai dia nangis. Nah, kalau Titin nangis, itu Musa senyum-senyum, dia senang gitu. Lalu kemudian pas diurus, Musa kamu kenapa sering ganggu Titin? Saya senang kalau lihat Titin nangis. Pernah nggak kita mengalami hal itu di kelas? Jadi kadang-kadang anak-anak ini unik ya. Kita kadang mengambil kesimpulan bahwa anak ini aneh. Masa melihat temannya menangis dia merasa senang? Nah, tetapi ternyata seperti kebutuhan untuk merasa senang setiap orang itu berbeda. Melihat dari kebutuhan dasar manusia,
Dan dalam hal ini karena kita menangani anak-anak, melihat dari kebutuhan dasar anak-anak, kadang kita harus ketika mendapati sesuatu, berarti kadang kita harus melihat. Jadi bukan cuma melihat dari satu sisi saja dari apa yang dilakukan anak, ternyata kita juga harus mungkin menghubungkan dengan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak ini. Nah, ini juga berhubungan dengan dunia berkualitas. Apa sih itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas mungkin kalau dari dunia berkualitas, hal-hal yang berisi waktu yang berkualitas. Pertama kali dengar dunia berkualitas, saya juga begitu. Ini dunia berkualitas. Apakah segala sesuatu yang berisi misalnya produk berkualitas atau apa? Tapi ternyata dunia berkualitas itu adalah tempat khusus di dalam pikiran kita atau tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua hal yang kita inginkan. Nah, bisa orang-orang, misalnya kita mau berteman dengan siapa atau kita mau ke tempat mana, nilai-nilai dan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, anak-anak juga memiliki dunia berkualitas mereka sendiri. Nah, di sini kita ketika kita melihat apa yang dibutuhkan anak, itu sebenarnya menuju kepada bagaimana kita mau membuat anak untuk dapat mengisi dunia berkualitas mereka dengan hal-hal yang seperti tadi Miss Herlin sudah sampaikan. Ada banyak hal di mana mereka dapat menghargai diri mereka, dapat menghargai nilai-nilai kebajikan yang sama-sama kita percaya itu dapat membuat karakter anak menjadi, tentunya pasti kita semua inginkan orang anak yang memiliki karakter yang perfect ya, karakter kalau bisa sih sempurna, tetapi kan tidak ada yang sempurna ya, tetapi saya percaya bahwa semua hal yang kita lakukan untuk dapat membantu anak menemukan karakter yang terbaik di dalam diri mereka. Nah, teman-teman, kami mau berbagi budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kalau begitu, apa sih tujuan dari budaya positif yang kita mau bangun? Tentunya banyak istilah-istilah baru yang kami dapatkan dalam kegiatan guru penggerak ini dan ternyata sudah sering kita lakukan. Cuma istilahnya saja yang berbeda. Seperti kalau K13 ada istilah KI, KD, kalau misalnya kurikulum merdeka kan tidak. Jadi banyak istilah yang berubah. Begitu juga yang kami dapatkan. Ternyata nilai-nilai yang kita tanamkan ke anak, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita tanamkan ke anak itu masuk pada budaya positif. Dan tentunya itu semua bertujuan untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid dan melatih murid bertanggung jawab atas pernyataan positif yang disepakati. Nah, salah satu contoh budaya positif yang mau saya bagikan hari ini adalah tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Atau salah satu budaya positif yang dapat kita kembangkan di kelas? Apakah sesuatu yang kita yakini? Atau apa? Pertama kali mendengar keyakinan kelas, sering sih kita mendengar keyakinan kelas, tetapi untuk pengertiannya apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, saya pikir apa ya yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Karena banyak kali istilah-istilah ini bikin, ternyata ini, ternyata itu. Nah, gitu. Nah, keyakinan kelas yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai baik yang disepakati bersama di kelas. Jadi, biasanya kan kalau di kelas kita, kalau awal tahun ajaran itu kita kenal rules dan prosedur ya. Rules dan prosedur. Rules dan prosedur ini aturan yang kita dapatkan. Tadi teman saya berbagi bahwa kita bekerja di satu lingkungan di mana ada aturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu sebenarnya bukan seperti aturan, tetapi satu kesepakatan bersama yang disepakati oleh kita sebagai guru dan juga anak-anak murid kita di kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mau membangun atau lebih kepada mendorong murid supaya lebih bersemangat menjalankan keyakinannya dan bukan hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, tadi kalau peraturan kan kadang ada keterpaksaan. Jadi kadang misalnya ya sudahlah saya buat ini, saya buat itu gitu. Jadi ada keterpaksaan. Sementara untuk keyakinan kelas kita berusaha supaya
murid melakukan dengan penuh keikhlasan apa yang dia yakini bahwa itulah yang harus dia lakukan. Nah, bagaimana kita dapat membuat keyakinan di kelas? Nah, keyakinan di kelas kita dapat buat pertama dia berisi kalimat positif, kemudian mudah diingat, tetapi juga mudah diterapkan. Nah, melibatkan semua murid di kelas, jadi bukan cuma guru. Selama ini kan kita kasih ini rules dan prosedur, jadi kita taruh di dinding kelas. Nah, kalau untuk keyakinan kelas, kita sepakati bersama dengan murid. Kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kalau rules dan prosedur dari awal tahun ajaran sampai akhir kan itu terus ya. Apalagi yang diberikan di buku panduan, nah itu terus. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas ini, kita ketika membuat keyakinan kelas dengan murid-murid itu harus ditinjau kembali. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Kalau yang ini adalah keyakinan ini berdasarkan apa yang pernah kepala sekolah sampaikan dan kami setujui di kelas bahwa setiap sebelum masuk mereka baris. Nah, jadi anak-anak, jadi kita di kelas di depan kelas itu untuk apa? Jadi saya manfaatkan itu untuk mengecek pertama buku, kerapian, kemudian cek penguasaan perkalian, lalu kemudian profil pelajar Pancasila. Nah itu sih selama ini yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian ini pada waktu kami membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini bukan sifatnya tidak tetap harus itu terus yang dijalankan. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harus ditinjau kembali. Nah dan dirembukan di kelas, bukan cuma guru yang menentukan. Kita harus bikin ini, tetapi berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Kemudian ini mereka menempel keyakinan kelas yang sudah mereka tuliskan. Kemudian salah satu contoh keyakinan kelas yaitu ketika mereka selesai melaksanakan piket, mereka menuliskan, Miss kadang kami piket tapi ada teman-teman yang tidak piket. Oke, kalau begitu Miss buat buku piket bagaimana? Oh iya bisa Miss. Jadi siapa yang piket, mereka menuliskan nama-nama yang sudah piket dan yang tidak piket. Dan sampai saat ini itu berlanjut. Dan sebenarnya kan kalau piket tidak ada punishment yang diberikan kalau misalnya tidak piket. Nah untuk itu di kelas saya ya. Tetapi ketika nama ditulis, ternyata anak-anak yang lain tidak mau namanya ditulis tidak piket di situ. Jadi secara tidak langsung itu memberi motivasi kepada anak-anak, saya harus melaksanakan piket supaya nama saya di daftar itu tetap tertulis melaksanakan piket. Nah, tentunya Bapak Ibu ada tantangan yang dihadapi dalam melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas ini. Tantangan apa yang saya hadapi itu yaitu mindset atau pola pikir. Nah, kita tahu bersama bahwa selama ini anak-anak banyak melakukan sesuatu itu karena aturan, harus ini. Kalau tidak buat akan dapat ini. Nah, peraturan atau aturan itu ternyata yang dilakukan anak itu bukan keyakinan. Nah, dan itu adalah dua hal yang berbeda, karena peraturan atau aturan itu sifatnya memiliki sifat murid mematuhi peraturan atau aturan itu hanya karena ingin menyenangkan guru atau cuma supaya dia dapat reward atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, sementara kalau kita buat keyakinan di situ tujuannya supaya murid menyadari apa yang harus dilakukan, bukan karena dipaksa atau bukan karena diancam, tetapi karena kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu akan membawa dampak baik bagi mereka dan bagi diri mereka sendiri, termasuk juga membawa dampak baik bagi komunitas mereka atau dalam hal ini bagi kelas mereka. Nah, kalau saya melaksanakan piket, nah kan saya terlatih untuk dapat melakukan kewajiban saya dengan baik, tapi juga teman-teman di kelas saya bisa merasakan kelas yang nyaman saat belajar. Itu sih tujuannya membuat keyakinan kelas. Nah, tetapi tantangannya ini ya karena mindset ini. Dan Bapak Ibu, untuk dapat konsisten terhadap keyakinan kelas yang kita buat, memang setiap hari harus kita ingatkan anak-anak. Jadi kadang karena mengingatkan anak-anak, apalagi ada satu anak di kelas saya, Bu Ido, nah dia memang harus diingatkan terus,
terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kami buat yaitu tidak boleh kasar kepada teman, dan itu anak-anak sudah sepakati bersama. Tetapi ternyata untuk menumbuhkan keyakinan di dalam diri anak itu bukan instan. Kan firman Tuhan bilang ajarkan berulang-ulang, ingatkan. Jadi itu kalau kita lakukan sendiri sulit, karena saya pun kadang lupa. Tetapi kalau kita sepakati dengan anak-anak di kelas, nah ternyata anak-anak banyak yang mengingatkan, Guido ingat keyakinan kelas kita, Guido begini, Guido begitu. Nah, kemudian juga salah satu keyakinan kelas yang kami buat ketika anak-anak moving ke perpustakaan, ke lab atau apa, meja kursi mereka itu harus rapi. Kalau ada misalnya yang tidak rapi, jadi dia teman-temannya ingatkan. Kalau kamu tidak rapi, tidak melaksanakan keyakinan di kelas, jadi konsekuensinya apa? Disepakati dengan anak, kamu tidak istirahat jam pertama. Jadi kalau ada anak yang tidak istirahat jam pertama, oh kamu kenapa tidak istirahat? Kadang saya kaget masuk, kamu kenapa tidak istirahat? Teman-temannya yang bilang, tadi dia meja kursinya berantakan, lightingnya sangat kotor. Nah, tetapi memang ada banyak keyakinan kelas yang kami buat yang belum sepenuhnya berjalan lancar dan mulus. Memang itu butuh proses. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, segala sesuatu butuh proses. Tapi kalau mungkin kita mencoba melakukannya, setidaknya kita bisa menanamkan suatu hal yang positif kepada anak-anak kita. Nah, tindak lanjut yang dapat kita lakukan setelah kita melakukan atau membuat keyakinan kelas, yaitu melakukan kebiasaan, kemudian komunikasi dengan murid, lalu guru membiasakan diri mengambil posisi kontrol. Ya, tadi Miss Herlin sudah jelaskan bahwa ada beberapa posisi guru harus menempatkan diri. Nah, untuk keyakinan kelas ini berarti kita harus selalu mengontrol. Kamu lakukan ini tidak, atau ketika ada anak-anak yang memberikan laporan bahwa ternyata seperti ini hasilnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, maka guru di situ memperingatkan anak-anak atau mengingatkan kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus mengingatkan secara terus-menerus sampai menjadi sebuah habit. Dan kalau misalnya itu bisa terlaksana, saya yakin pasti kelas yang ideal di dalam pemikiran kita itu bisa tercapai. Tetapi sekali lagi itu bukan instan dan tidak dalam jangka waktu yang singkat, butuh proses dan pasti membutuhkan waktu. Nah, dan yang terakhir adalah penanganan permasalahan dengan segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Tadi juga Miss Herlin sudah bilang bahwa ada penanganan secara restitusi, ya, disiplin yang kita berikan dengan menggunakan restitusi. Nah, untuk bagaimana penanganan permasalahan dengan segitiga restitusi itu akan disampaikan oleh teman saya Miss Alin, dan untuk materi saya sampai di sini. Materi saya sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan saya serahkan kepada Bapak. Tadi disampaikan Miss Herlin, ya, idealnya itu bisa menerapkan yang namanya restitusi, ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Alangkah baiknya kita menerapkan restitusi. Tadi sudah disampaikan Miss Herlin sekilas tentang apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi itu guru dengan murid itu berkolaborasi untuk menciptakan kondisi yang positif. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena konsekuensi yang harus dia terima, tetapi itu lebih dari dalam motivasi, ya. Jadi ini yang perlu kita guru-guru lakukan. Nah, Bapak Ibu, menurut dosen itu dia ada kasih 5 posisi kontrol. Tadi sampaikan oleh Misteri, ya, guru harusnya membuat posisi kontrol, mengontrol murid di depan. Nah, kita sambil berefleksi aja Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen, sambil kita berefleksi, saya ada di posisi mana, ya? Saya penghukum kah? Saya pembuat rasa bersalah kah? Saya ada di posisi kontrol sebagai teman kah? Atau pemantau atau manajer? Saya akan dengan cepat menyampaikan bagian ini. Bapak Ibu, kalau posisi kontrol penghukum itu biasanya dia akan menggunakan hukuman fisik dan verbal. Saya ketika mempelajari ini, saya langsung jadi ingat saya punya masa sekolah, karena kebanyakan guru-guru saya itu pakai yang begini, dipukul dari kepala dengan papan absen lah, pokoknya banyak hal yang dilakukan.
berkaitan dengan hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Nah, saya langsung aja ke guru yang biasanya menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Kamu patuhi aturan saya ya, kalau nggak patuhi awas kamu ya. Atau kamu selalu saja salah, ulang lagi, bikin lagi. Kemudian selalu aja kamu pasti yang terakhir selesai. Semua sudah selesai, kamu yang paling terakhir selesai. Ya, di Dok 9 itu SMP Dok 8, Sio Dok 8 itu ada guru yang dia kasih hukuman. Pulangnya motornya hancur, dia coret-coret. Karena ini guru menerapkan posisi kontrol penghukum. Memang ada yang diterima begitu. Jadi anaknya pulang, kenapa motor itu coret itu motor gurunya, ternyata karena dia dihukum gurunya. Jadi hasilnya kalau guru menerapkan posisi kontrol begitu, anak-anak kita nggak sampai begitu ya. Tapi sebaiknya ini tidak boleh begitu, dan harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Maksudnya membuat anak itu tidak nyaman, dia merasa aduh iya ya, dia merasa bersalah begitu ya kalau guru yang ada di posisi ini. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya ini murid-murid akan merasa bersalah karena dia saya sudah mengecewakan Bapak Ibu guru. Di sini dibilang apa? Lebih enak kalau anak itu mengungkapkan dia punya kekesalan, itu lebih enak begitu. Tapi kalau itu dipendam, murid yang dia merasa tertekan, wah tiba-tiba meletus amarahnya, itu bisa bahaya, menyakiti dirinya sendiri ataupun bisa menyakiti orang lain. Jadi ini juga tidak. Yang ketiga Bapak Ibu, posisi teman. Guru pada posisi ini memang dia tidak akan menyakiti murid, dia akan tetap berupaya mengontrol murid. Tapi posisi ini juga ada positifnya, ada juga negatifnya. Positifnya apa? Ada hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid ya. Guru posisi teman, dia menggunakan hubungan baik, humor dengan cerita yang lucu-lucu dengan anak-anak, mempengaruhi seseorang, mempengaruhi murid itu dengan ya hubungan yang baik. Pokoknya dia seperti dengan teman begitu, seperti lainnya. Wah, pokoknya bahkan ada murid SMA itu saya pernah dengar kalau lewat dengan gurunya itu bisa bilang bestie. Bahkan kemarin ada guru SMA yang sharing sama saya, itu sudah terlalu dia ini teman, anaknya tuh seperti teman, guru dengan murid itu sudah seperti teman begitu. Jadi anak-anak itu sudah kayak tidak menghargai begitu, jadi sudah anggap ya tidak ada batasan. Sebenarnya ada positifnya tapi ada negatifnya. Negatifnya apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka muridnya itu akan kecewa. Biasanya guru dalam posisi teman ini dia biasa bilangnya apa? Ayolah, bantulah, demi Bapak ya, demi Miss, kamu bantulah. Kamu tidak ingat kah selama ini Miss sudah bantu-bantu kamu loh. Atau, ya sudah kali ini kamu salah, enggak apa-apa lah, nanti besok-besok Miss yang bantu, Miss yang bereskan. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid itu, maka murid itu akan kecewa. Wah, saya pikir ini Miss ini teman baik saya, ternyata begini. Nah itu membuat anak itu bergantung begitu ya, bergantung pada guru. Atau contoh di sini ya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji kan, kenapa terlambat lagi? Ya sudahlah, tidak apa-apa, duduk ya. Nanti Pak Guru bantu kamu ya. Nanti pekerjaan yang kamu tadi sudah selesaikan nanti Pak Guru bantu. Nah Bapak Ibu, ini di posisi teman, kalau guru mengambil posisi kontrol seperti ini, ya hasilnya apa? Hasilnya murid akan senang, dia akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ya, ada hubungan yang baik terjalin. Tapi di sisi negatifnya itu murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah akibat lain dari posisi teman, dia akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau bukan guru, saya nggak mau. Kalau guru yang ini yang bikin dia yang suruh saya, peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi, konsekuensi. Contohnya ya, ini biasanya yang di kata-kata yang biasanya diutarakan oleh seorang guru yang mengambil posisi pemantau. Peraturannya apa? Kamu udah tahu kan peraturannya? Apa yang kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Kamu udah tahu kan? Ini udah jam berapa kita mulai? Kamu udah terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Oh iya Pak, paham. Saya nanti jam istirahat saya akan tahan di kelas, saya akan mengerjakan sampai selesai. Kelihatannya bagus, ya bagus memang kelihatannya. Tapi Bapak Ibu, ternyata hasilnya adalah murid itu memang memahami konsekuensi yang harus dia jalankan, tetapi memang dia tetap dibuat tidak nyaman. Misalnya, kalau kamu nggak kerja ini,
kamu nggak akan istirahat. Itu yang saya lakukan berulang kali. Kamu nggak lakukan ini, kamu nggak akan istirahat. Tapi tetap itu tidak nyaman karena dia harus tinggal di dalam kelas dan mengerjakan tugas. Dan guru harus tetap ada di kelas. Keluar dia bikin lagi, dia berulang, dia lari keluar, cari lagi mana itu si Alvin udah kabur. Jadi tetap guru harus ada di dalam kelas untuk pantau dia sementara dia mengerjakan tugas, tidak bisa ditinggal sendiri. Itu kalau pemantau. Nah, Bapak Ibu, posisi yang kelima ini manajer, dan ini diharapkan kita guru punya bagian ini. Memang ada bagian-bagian tertentu yang memang kita sebagai teman, sebagai pemantau, tapi idealnya, bagusnya kita ambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Manajer di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab dengan perilakunya, dan dia mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Jadi dia harus menjadi manajer seperti yang tadi dibilang, ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara itu ya, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Merdeka itu berarti dia harus ngatur dirinya sendiri, tidak bisa karena ada hukuman, karena ada konsekuensi yang harus saya terima, tetapi atas dasar apa saya melakukan ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Herlin dan Miss Steri begitu ya. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu atas motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Dia mengontrol dirinya. Oh, saya lakukan ini supaya ya begini, supaya saya tahu ini nilai-nilai yang penting, nilai-nilai yang harus saya lakukan, ya saya lakukan, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada hadiah, bukan seperti itu. Karena kalau berdasarkan itu, besok dia bikin lagi, besok dia akan lakukan lagi. Nah, Bapak Ibu, guru yang menerapkan posisi manajer, dia akan berkata begini, apa yang kita kayak yakini. Makanya tadi Ministeri bilang kita harus taruh keyakinan kelas, harus dibuat. Penting sekali keyakinan kelas itu dibuat di awal, supaya ketika dia ini, kamu udah tahu kan, udah ingat kan, kita punya keyakinan kelas apa yang sudah kita buat di awal. Oh iya Miss, jadi dia akan tahu karena itu sudah disepakati di kelas, apa yang kita yakini. Kamu tahu keyakinan kelas kita, oh iya Miss, jika kamu meyakininya, kamu bersedia nggak memperbaiki itu? Oh iya, bersedia. Kalau kamu memperbaiki itu, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kamu punya rencana apa untuk memperbaiki? Jadi biarkan anak itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang dia buat, pelanggaran yang dia buat atau kesalahan yang dia buat. Tanyakan dia, kamu punya rencana untuk memperbaiki ini? Oh iya Miss, saya akan lakukan ini. Baik, saya Miss hargai sekali usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu, ini yang harusnya kita sebagai guru ngambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab itu pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari guru. Kita harus membimbing dia, tetapi biarkan dia yang bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar, tapi tentu dengan bimbingan kita. Nah Bapak Ibu, jadi itu ya, dari kelima kita silakan renungkan kita ada di posisi mana selama ini. Mari bersama-sama kita, semua kita pasti pernah melakukan yang 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin kalau 5 kita sudah melakukan, bagus ya, kita tingkatkan. Tapi mari kita belajar ya, sama-sama kita belajar untuk menerapkan ini ya, posisi kontrol manajer. Perlahan demi perlahan bisa ya. Berharap budaya positif ini memang harus berpusat pada siswa ya, membuat nyaman begitu ya. Oke Bapak Ibu, yang terakhir ini soal segitiga restitusi, bagaimana kita lakukan itu di kelas begitu. Saya coba tampilkan ini salah satu video yang Ibu Sami Sumerangkir sih. Oh, iya. Yang saya coba kelas, meskipun ini saya kondisikan ya, tapi ya berharap seperti inilah ya. Ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan soal segitiga restitusi. Bagaimana kita menerapkan restitusi itu di dalam, suaranya nggak ada ya? Menerapkan restitusi itu di dalam kelas. Lewatin aja. Ini
pemantau dan manajer sekalian. Jadi di sini ada anak yang terlambat, kita nggak bisa langsung. Dulu saya jadi ingat ya, kalau saya terlambat, kamu di luar, berdiri di luar, tidak ada masuk. Sudah berapa menit kamu di luar ya? Guru saya biasanya begitu, atau nanti disuruh lari keliling lapangan lah, bersihkan jendela. Lalu saya capek sekali pagi-pagi. Ternyata itu memang tidak baik ya, tidak baik seperti itu. Tapi bagaimana kita dekatin mereka, lalu tanya, kamu tahu nih jam berapa? Kamu tahu aturan di sekolah jam berapa? Oh, masuk 7:30, Miss. Kamu tahu konsekuensinya kalau misalnya kamu terlambat bagaimana? Kamu tahu apa yang sudah kita sepakati? Jadi dia udah tahu, oh iya keyakinan kelasnya apa. Ketika Bapak Ibu kasih dia ada hal yang harus dia lakukan, dia udah ngerti begitu. Jadi nanti saya ini saja Bapak Ibu ya, kira-kira seperti itu. Iya, sebentar. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu maksudnya ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan restitusi ini. Di antaranya ada 3 ya, ada 3 hal. Saya dengan cepat saja. Ya, di sini menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ini 3 langkah untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya cepat saja Bapak Ibu. Kalau di menstabilkan identitas, guru itu akan bilang begini, oke, Miss mengerti, berbuat salah itu nggak apa-apa. Memang tidak ada manusia yang sempurna kok. Miss juga pernah melakukan ini. Waktu Miss sekolah, Miss pernah melakukan hal seperti itu. Tapi kita bisa menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu kita harus ketika menstabilkan identitas, ini kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kalau ada anak yang melakukan sesuatu begitu ya. Miss tidak mau cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Miss ingin mencari sama-sama, yuk kita cari permasalahan dari solusi dari permasalahan ini. Miss, saya jengkel sekali dia begini. Ya Miss, mengertilah perasaan kamu gitu, pasti kamu emosi ya kalau digitukan. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus menstabilkan identitas supaya anak tuh nggak merasa begitu tertuduh, merasa bersalah, tapi akhirnya dia ngerti, oh iya, guru dia mengerti perasaan saya seperti itu ya. Itu di bagian menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu lakukan ini. Miss ngerti, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Bapak Ibu, biasanya anak jika melakukan sesuatu pelanggaran pasti seperti kayak yang Miss Terry sampaikan ya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya, dia panjat-panjat tembok di bawah, kita langsung berpikir, wah ini anak jahat sekali, nakal sekali. Tapi coba kita merenungkan, kemungkinan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dia butuh diperhatikan. Oh, memang ada banyak orang nih, saya di rumah jarang diperhatikan. Saya manjat supaya semua lihat. Turun. Senang dia. Langsung dia turun. Itu karena ada kebutuhan dasarnya yang dia terpenuhi sehingga dia melakukan itu. Jadi mari kita melihat apapun kesalahan yang anak buat, jangan berpikir, jangan langsung kita wah ini memang sudah nakal, memang ini anak memang tidak bisa dirubah lagi, memang sudah begitu. Tapi mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita mungkin harus tetap bimbing, harus tetap sampaikan begitu, tapi harus bukan validasi tindakan yang salah, bukan berarti membenarkan begitu, tapi bagaimana kita menuntun dia begitu ya, untuk lakukan yang benar. Ada kasus-kasus Bapak Ibu yang saya tidak akan ini di sini lagi ya karena nanti lama. Nanti Bapak Ibu kita akan bagikan di drive bersama, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh kasusnya. Lalu yang ketiga, menanyakan poin yang ketiga tadi menanyakan keyakinan kelas ya. Ini minta maaf judulnya yang di atas salah. Menanyakan keyakinan kelas.
Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati apa. Kamu punya ingin bayangan kelas yang ideal itu, kamu maunya bagaimana? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu ingin jadi orang yang sukses kah? Bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Dan lain-lain begitu. Jadi nanyakan soal keyakinan anak-anak. Jadi Bapak Ibu itu saja ya. Ini sudah balap ini ya, sudah cepat sekali menyampaikan, tapi berharap Bapak Ibu bisa ambil poin-poin pentingnya. Saya tahu semua sudah kelelahan ya, jadi mungkin sudah banyak sekali ya dari tadi. Tapi Bapak Ibu paling tidak Bapak Ibu punya gambaran, oh iya ini yang harus saya lakukan di kelas. Jadi demikian Bapak Ibu, nanti materinya kami akan bagikan di drive bersama. Terima kasih. Sekali lagi saya sudah ambil waktunya setengah jam. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dari ketiga rekan kami, Miss Herlin, Miss Terry, dan Miss Adeline tentang budaya positif. Bersyukur banyak hal yang saya dapatkan secara pribadi yang selama ini mungkin jarang ya diterapkan dalam kelas. Lebih banyak kita menerapkan hal-hal yang biasa selama ini kita lakukan. Tapi melalui penjelasan dari ketiga rekan kita tadi, banyak hal yang membuat kita, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini ternyata tidak seperti itu. Jadi bersyukur untuk setiap materi, untuk setiap penjelasan dari teman-teman. Secara pribadi hal yang saya dapatkan itu bagaimana kita sebagai guru tidak memberikan hukuman kepada anak dengan berbagai aturan dari kita. Bagaimana kita tidak mengontrol anak secara pribadi, tetapi bagaimana anak itu sadar akan apa yang dia lakukan. Apakah yang dia lakukan itu baik untuk dirinya sendiri, baik untuk orang lain atau tidak. Jadi biarkan anak itu menyadari sendiri apakah yang dia lakukan itu baik atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang saya dapatkan adalah ketika kita menerapkan peraturan di dalam kelas, jadi peraturan itu tidak sepihak, maksudnya bukan guru yang memberikan aturan di dalam kelas seperti ini, jadi anak harus mengikutinya, tidak seperti itu. Tetapi peraturan di dalam kelas itu disepakati bersama antara guru dan juga dengan murid-murid. Dan murid-murid sadar bahwa peraturan yang mereka sepakati bersama itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam setiap proses pembelajaran, mereka harus menerapkan kesepakatan itu secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yang saya pelajari tadi, sebentar. Oke, terima kasih untuk ketiga rekan kami yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Dan biarlah materi ini kami bisa terapkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kalian luar biasa. Yang saya dapatkan perubahan mindset ya, yang pertama bahwa ternyata selama ini sepanjang karir saya sebagai guru nggak lepas, ternyata secara nggak sadar sudah membuat kesalahan ya. Dan hari ini ketika dapat materi yang bagus ini terjadi perubahan mindset. Ternyata menghukum anak itu tidak serta-merta hanya untuk mendapat kepuasan kita sendiri aja. Artinya kita menang nih, kita udah bisa menguasai dia. Tidak, ternyata ada impact yang jauh lebih dari itu. Anak-anak bisa berubah pemikirannya, mungkin tertekan secara psikologis dan bahkan hal lainnya. Dan hari ini perubahan itu yang saya dapat, perubahan mindset itu. Ternyata menghukum anak itu tidak baik seperti itu ya. Lebih ke kalaupun mau ngasih teguran, haruslah memang dari kesadarannya sendiri. Haruslah memang mau dia bawa perubahan yang berasal dari dirinya sendiri, yang pada akhirnya nanti akan membawa keberhasilan untuk dirinya juga gitu. Dan alangkah baiknya juga memang materi hari ini dapat juga kiat-kiat atau cara-cara yang seperti apa yang bagusnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin anak-anak buat. Tadi saya dapat materinya bahwa sebagai guru penting untuk menanamkan keyakinan kelas untuk anak-anak, mana nanti mereka akan membuat sendiri. Oh, kalau saya melakukan kesalahan ini berarti saya dapat konsekuensi ini.
Dan tentu konsekuensi yang didapat itu adalah hasil dari keyakinan yang udah mereka buat sendiri dan bukan melulu atas dasar keinginan gurunya gitu. Jadi aturan-aturan yang lama yang pernah dilakukan hari ini diubahkan seperti itu. Dan harapannya memang untuk saya sendiri kedepannya untuk menjadi seorang guru perlu untuk belajar lagi. Tadi ada pemateri yang bilang bahwa untuk menjalankannya learning by doing, tapi ternyata nggak cukup hanya by doing, tapi memang harus mau belajar juga. Kita sebagai guru juga harus mau belajar untuk memperbaiki kualitas kita dan nantinya juga akan memberikan kualitas yang terbaik untuk anak-anak juga. Terima kasih untuk para pemateri, kalian luar biasa. Terima kasih atas kesempatan. Hari ini saya bersyukur karena saya mendapatkan pelajaran yang baru. Yang pasti pelajaran hari ini memberikan perubahan secara pribadi, khususnya dalam mendidik anak-anak dalam kelas. Karena selama ini ternyata saya menerapkan begitu banyak aturan yang berujung pada menghukum anak-anak seperti itu. Tapi hari ini saya belajar kalau aturan itu dibuat agar supaya anak-anak memiliki perubahan dan kesadaran akan hal-hal yang hal baik apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan materi hari ini. Dari apa yang teman-teman pelajari sungguh sangat berguna bagi kami untuk bisa kami terapkan kepada anak-anak. Semua pemateri sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Kalau dari saya masukannya mungkin pemilihan waktu ya, karena hari ini banyak sekali kegiatan yang guru-guru lakukan. Jadi jujur saja ada beberapa waktu kami kehilangan konsentrasi, fokus. Jadi mungkin kedepannya kalau ada kegiatan seperti ini lagi, teman-teman bisa memilih waktu yang tepat di mana teman-teman guru siap untuk mengikutinya. Terima kasih kepada ketiga pemateri yang luar biasa untuk ilmu yang telah diberikan kepada kami.